Halo, saya Sabrina, saya dari kelas 11 IPA. Hai, saya Renata Krisanti dari kelas 11 IPA. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang tulang penyusun tubuh manusia. Perhatikan video ini sampai akhir ya. Jadi pengertian tulang itu sendiri adalah jaringan ikat keras yang membentuk rangka sebagian besar vertebrata transkita manusia. Dan fungsi tulang itu berbagai macam ya. Yang pastinya tuh untuk membentuk postur tubuh kita. Lalu yang kedua untuk menyimpan lemak dan mineral. Dan biasanya yang disimpan itu tuh ada fosfor, magnesium, kalsium. Terus yang ketiga dia tuh untuk sebagai pergerakan. Terus yang keempat dia untuk melindungi organ-organ penting kayak otak, jantung, paru-paru dan sebagainya. Lalu yang kelima dia itu tempat pembentukan sel darah. Ini biasanya sih terjadi di sumsum ya. Berdasarkan zat penyusunnya dibagi menjadi dua, tulang rawan dengan tulang keras. Kalau tulang rawan ini biasanya juga disebut dengan tulang muda dan dia tuh sifatnya elastis tapi tetap kuat gitu. Meskipun elastis dia kuat. Dan dia itu tersusun oleh sel-sel tulang rawan yang biasa kita sebut dengan kondrosit. Dan tulang rawan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada tulang rawan hialin, itu yang biasanya ada di hidung, ini namanya tulang rawan hialin. Terus tulang rawan elastin, kalau elastin tuh yang di daun telinga, sama tulang rawan fibrosa. Kedua adalah tulang keras maksudnya. Nah, tulang keras ini tersusun oleh sel-sel tulang keras yang kita sebut dengan osteosit. Dan berdasarkan namanya keras, dia ini sifatnya keras. Dan tulang keras ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tulang padat. Kalau tulang padat ini tuh dia bersifat halus dan padat. Dan dia itu memiliki sistem Harvest di mana di dalam salurannya terdapat saraf dan pembuluh darah. Lalu yang kedua ada tulang spons. Kalau tulang spons ini biasanya bedanya itu nggak punya sistem Harvest, tapi dia di bolong-bolongannya itu biasanya nyimpan sumsum juga. Tulang berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 5. Ada tulang pipa ya bentuknya kayak pipa dan biasanya ada di tangan terus kaki kita. Dan dia itu fungsinya untuk pergerakan dan penyokong tubuh kita. Lalu yang kedua ada tulang pendek. Tulang pendek ini biasanya bentuknya tuh kayak bulat, kotak. Terus yang biasanya ada di pergelangan tangan kita, pergelangan kaki kita. Terus yang ketiga ada tulang pipi. Kalau tulang pipi ya bentuknya pipi dan dia itu biasanya ada di tulang tengkorak atau tulang dada. Dan dia fungsinya tuh lebih ke melindungi organ-organ penting kali ya. Pokoknya melindungi organ-organ penting kayak otak, jantung, paru-paru dan sebagainya. Terus yang keempat ada tulang tak beraturan. Kalau tulang tak beraturan tuh bentuknya kayak dibilang kotak enggak, dibilang pipa enggak, ya pokoknya nggak beraturan gitu. Dan dia tuh biasanya itu ada di tulang punggung kita, tulang ekor kita, atau tulang baji, tulang pipi. Pokoknya yang bentuknya nggak beraturan lah. Lalu yang terakhir ada tulang sesamoid. Dia tuh bentuknya tuh lebih kayak biji-bijian gitu ya. Dan dia tuh biasa ada di tendon. Tendon itu kayak semacam urat yang menghubungkan otot dengan tulang. Dan dia berfungsinya untuk mengurangi pergesekan tendon. Kalau pertumbuhan tulang itu kita udah alami dari kita masih di perut mama kita lah ya. Maksudnya janin. Jadi dari janin itu kita tumbuh tulang rawan dulu. Begitu lahir kita mengalami pertumbuhan, lama-lama tulang kita akan mengeras dan berhenti bertumbuh. Itu beda-beda usia sih, tergantung manusianya sendiri. Kalau wanita rata-rata itu biasanya sampai 17 tahun, lalu kalau pria biasanya rata-rata sampai 21 tahun. Kalau untuk pembentukan tulang sendiri, dia itu waktu kita lahir kan kita lahir tulang rawan dulu kan ya. Kalau lihat di gambar yang sebelah kanan saya itu yang tulang rawan, di tengah-tengahnya itu tuh kayak ada sel-sel kuning-kuning gitu. Nah itu tuh sel buat pertumbuhan tulang. Jadi nanti itu dia mulai dari tengah dulu bertumbuh terus sampai ke ujung. Jadi dari
sel-sel itu dia akan membentuk menjadi tulang sejati, dan lama-lamaan juga akan membentuk jadi rongga sumsum, dan terus akan bertumbuh dan sampai ke ujung membentuk tulang yang sesungguhnya. Sekian dari saya, selanjutnya saya akan serahkan pada Renata. Rangka adalah alat gerak pasif yang digunakan oleh otot dan terdiri dari 206 tulang. Rangka terbagi menjadi dua, yaitu ada rangka aksial yang berjumlah 80 tulang dan rangka apendikuler yang berjumlah 126 tulang. Yang pertama adalah rangka aksial. Dalam rangka aksial terdapat tulang tengkorak. Fungsi tulang tengkorak adalah melindungi otak dan bagian-bagian organ lainnya. Dalam rangka aksial juga terdapat tulang wajah. Tulang wajah berfungsi untuk memberi bentukan pada wajah. Tulang wajah terdiri dari 14 tulang. Ruas-ruas tulang belakang berfungsi untuk melindungi sumsum tulang belakang dan penegak kepala. Dalam rangka aksial juga terdapat tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada terdiri atas hulu tulang, badan tulang, dan tajuk pedang. Tulang rusuk terdiri atas 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Dalam rangka apendikuler terdapat tulang tungkai. Tulang tungkai terbagi menjadi dua, yaitu tulang tungkai atas atau lengan dan tulang tungkai bawah atau kaki. Dalam tulang lengan terdapat tulang lengan atas, tulang pengupil, dan tulang hasta. Dalam tulang kaki terdapat tulang paha, tulang betis, dan tulang kering. Dalam rangka apendikuler juga terdapat tulang gelang bahu dan tulang gelang pinggul. Gelang bahu terletak di pangkal humerus dan terdiri dari tulang sangka serta 2 tulang belikat. Tulang panggul terdiri atas 5 tulang, yaitu pubis, hilum, ischium, sacrum, dan coccyx.